Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Rizka Nurayuni dari Prodi Matematika. Oke, kali ini kita akan membahas tentang landasan pendidikan. Apa sih landasan pendidikan dan seperti apa landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tumpuan dasar dalam upaya pengembangan pendidikan dalam segala aspeknya. Nah, landasan pendidikan itu ada 9. Apa aja sih landasan pendidikan itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu landasan filosofi. Landasan filosofi merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apa pendidikan itu, mengapa pendidikan itu perlu, dan seperti apa tujuan pendidikan itu. Dan landasan filosofi ini merupakan landasan mendasar atau yang bersifat filsafat. Yang kedua yaitu landasan sosiologi. Landasan sosiologi merupakan sebuah peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial yang menunjukkan kepada dua istilah, di mana dalam proses pendidikan dapat menunjukkan siapa menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik, karena keduanya dapat saling berubah fungsi dan kedudukannya. Yang ketiga yaitu landasan hukum. Landasan hukum merupakan peristiwa multidimensi yang bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik hukum yang jelas dan sah, dengan tujuan agar terhindar dari berbagai benturan konflik yang ada. Yang keempat yaitu landasan kultural. Landasan kultural merupakan peristiwa pendidikan yang dikaitkan dengan berbagai peristiwa budaya. Hal tersebut dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengenali peristiwa-peristiwa dan belajar mencintai budaya-budaya yang ada. Yang kelima yaitu landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan kemanusiaan, terutama landasan psikologis yang tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pengetahuannya tentang aspek-aspek pribadi, ciri-ciri pertumbuhan setiap aspeknya, dan konsep yang paling tepat untuk pengembangannya. Yang keenam yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan teknologi dan seni, apalagi di zaman teknologi yang semakin canggih ini. Yang ketujuh yaitu landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi. Dunia sekarang ini tidak hanya masalah yang ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah dari ekonomi. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan, seperti masalah pembayaran UKT atau SPP. Yang kedelapan yaitu landasan sejarah. Landasan sejarah memberikan peran yang penting karena suatu landasan sejarah itu bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa lampau. Yang kesembilan yaitu landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan lainnya. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didiknya mengikuti pendidikan agama. Hal tersebut dikarenakan sistem pendidikan agama diharapkan sebagai penyuruh pemikiran produktif dan bisa berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Bagaimana jika sistem pendidikan tidak menerapi 9 landasan tersebut? Tanpa landasan, pendidikan tidak akan jelas arahnya dan menimbulkan masalah serta kesenjangan antar manusia. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.